Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam saya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Anissa Hakim selaku dosen hukum bisnis pada matkul ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Selanjutkan perkenalan dari kelompok kami yaitu kelompok 3. Kami akan mempresentasikan atau ingin membawakan materi pada saat ini yaitu tentang hukum perseroan terbatas. Next. Baik, kami beranggota 5 dengan yang pertama ada Sela Juna Aulia dengan NPM 0039 serta Nadia Cesta dengan NPM 0044 serta saya sendiri Afri Andi dengan NPM 0045 serta yang keempat ada Irnanda Tria dengan NPM 0063 serta yang terakhir ada Muhammad Hendrawan dengan NPM 65. Next. Oke, lanjut saja langsung ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian itu sendiri. Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang tahun 2007 nomor 40 tentang perseroan terbatas, yang dimaksud dengan perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan perekrutan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian. Lebih lanjut, perseroan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana telah disebut dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 bahwa bentuk hukum perseroan adalah badan hukum. Sebagai sebuah badan hukum, maka tanggung jawab pemilik atau pemegang saham adalah terbatas. Selanjutnya ada juga pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab serta pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Next. Yang selanjutnya ada pendirian perseroan. Perseroan sendiri yaitu sebagai badan hukum mempunyai persyaratan dalam mekanisme pendirian yang berbeda dalam bentuk-bentuk usaha lainnya, yaitu farma dan CV. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah perseroan, yaitu yang pertama didirikannya oleh 2 orang atau lebih, dan yang kedua setiap pendiri perseorangan wajib mengambil bagian pada saat saham perolehan didirikan. Next. Yang selanjutnya ada prosedur pendirian perseroan. Yang pertama ada pembuatan akte pendirian oleh notaris, yaitu para pendiri menghadap notaris untuk dibuatkan akta mengenai perjanjian mereka untuk mendirikan sebuah PT itu sendiri. Yang kedua ada pengesahan oleh Menteri dalam bidang hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Jadi, akta pendirian yang dibuat oleh notaris tersebut selanjutnya diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Permohonan untuk memperoleh keputusan dari Menteri Hukum dan HAM harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akte pendirian ditandatangani. Terus yang ketiga, yaitu ada pendaftaran perseroan. Pendaftaran perseroan membuat data perseroan yang meliputi nama dan tempat kedudukan dan alamat lengkap, maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, pemodalan, dan sebagainya. Lebih lanjut, pendaftaran perseroan diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang keempat, yaitu yang terakhir untuk prosedurnya, yaitu pengumuman di dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Yaitu pengumuman dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkan keputusan Menteri mengenai pengesahan sebagai badan hukum. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kepada Sela Juna Aulia. Disilakan. Saya Sela Juna Aulia, NPM 0039. Yang selanjutnya adalah materi mengenai modal dan saham. Yang pertama adalah modal.
Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 juta. Namun, undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang terbatas lebih besar daripada ketentuan modal dasar yang disebutkan di atas. Paling sedikit 25% dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh. Ahli yang tidak terafiliasi adalah hubungan yang tidak mempunyai 1. Hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham dari perseroan. Yang kedua, hubungan dengan perseroan karena adanya kesamaan atau lebih dari satu anggota atau lebih direksi atau dewan komisaris. Yang ketiga, hubungan pengendalian dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung, dan atau yang keempat adalah saham dalam perseroan sebesar 20% atau lebih. Yang selanjutnya adalah penambahan modal. Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Penyerahan kewenangan tersebut dapat sewaktu-waktu ditarik. Keputusan RUPS dapat mendapatkan penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan quorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang ketiga adalah saham. Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Perseroan hanya diperkenankan untuk mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. Persyaratan kepemilikan dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Saham memberi hak kepada pemiliknya antara lain, yang pertama, untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, yang kedua, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, yang ketiga, hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan yang keempat adalah hak untuk menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Yang selanjutnya adalah organ perseroan. Yang pertama ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Ini adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya, atau yang dalam praktik biasanya disebut RUPS luar biasa atau RUPS LB. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dalam RUPS luar biasa dengan didahului oleh pemanggilan RUPS. Lalu yang kedua adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Lebih lanjut, pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud tujuan perseroan. Dewan Komisaris terdiri atas 1 orang anggota atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Cesta. Saya akan melanjutkan yang ketiga ada direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Next. Selanjutnya ada syarat direksi. Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang
perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah yang pertama dinyatakan pilot, yang kedua menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pilot. Yang ketiga, dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Next. Selanjutnya ada tugas, wewenang, dan tanggung jawab direksi. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab direksi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur dalam beberapa pasal. Di antaranya Pasal 92 Ayat 1 dan 2, Pasal 97 Ayat 1 dan 2, dan Pasal 98 Ayat 1. Pasal 92 Ayat 1 mengatur tugas direksi yang menyatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selanjutnya, dalam ayat 2 dijelaskan wewenang direksi yang menyatakan bahwa direksi berwenang dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar. Sementara itu, Pasal 97 Ayat 1 dan 2 menjelaskan tanggung jawab direksi yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat 1. Pernyataan ini kemudian dipertegas dalam ayat 2 yang menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Lebih lanjut, Pasal 98 ayat 1 menyatakan bahwa direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hendrawan. Selanjutnya ada kewenangan bertindak direksi. Pasal 2 Undang-Undang Perseroan terbatas menyatakan bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan. Arti dari pasal tersebut ialah menegaskan ruang lingkup wewenang direksi dan pembuatan wewenang direksi. Dan dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengurusan perseroan, tindakan direksi senantiasa harus relevan dengan maksud dan tujuan perseroan. Next. Yang kedua ada kedudukan direksi berdasarkan kepercayaan dari perseroan atau fiduciary duties principle. Nah, prinsipal fiduciary duties atau tugas fiducia adalah prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan padanya oleh perseroan. Lebih lanjut, prinsip ini terutama dalam beberapa hal pasal. Yang pertama ada pasal 1/5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Yang kedua ada pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan yang terakhir ada pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 1 dan 2. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Dan direksi yang dipermasalahkan melanggar prinsip kehati-hatian, loyalitas, dan untuk kepentingan perseroan dapat mengajukan pembelaan menurut business judgment principle atau keputusan bisnis yang tulus dan dibuat berdasarkan itikat baik. Lebih lanjut, business judgment principle pada dasarnya terbagi dalam dua hal, yaitu business judgment rule dan business judgment doctrine. Business judgment rule merujuk
pada konsep bahwa direksi harus selalu bertindak berdasarkan itikat dan dengan informasi yang cukup dan diolah secara cermat berdasarkan kemampuannya. Next, kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan tanggung jawab direksi. Kewajiban direksi membuat laporan tahunan tercantum dalam Undang-Undang PT yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun UU PT yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kewajiban ini diatur dalam pasal 66 sampai dengan pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Hal ini penting dari pasal-pasal tersebut. Nah, di sini ada 3 pasal, yaitu yang pertama ada direksi wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan pada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Yang kedua ada laporan tahunan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, yaitu standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Dan yang terakhir ada laporan tahunan tersebut wajib ditandatangani oleh semua anggota direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irnanda. Baik, saya Irnanda Triaminardi, NPM 63, akan melanjutkan dari Mas Hendra. Yang selanjutnya, tanggung jawab direksi, emiten, dan perusahaan publik atas laporan keuangan, yaitu berdasarkan keputusan Ketua BapemPam nomor Kep 40 PM 2003 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Direksi, emiten, dan perusahaan publik wajib membuat surat pernyataan atau yang lazim dikenal sebagai Director Certification on Financial Statement. Direksi merupakan penerima kepercayaan dari pemodal perseroan untuk mengelola dana milik pemodal perseroan tersebut. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Mengacu pada konsepsi tersebut, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas melalui pasal 67 menegaskan bahwa laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggil RUPS untuk dapat diperiksa. Next. Lalu ada regulasi BapemPam yang mengatur sertifikat laporan keuangan oleh direksi adalah peraturan BapemPam nomor 8/G11 yang intinya mengatur bahwa yang pertama, direksi, emiten, atau perusahaan publik wajib membuat surat pernyataan kebenaran atas isi laporan keuangan tersebut. Lalu yang kedua, ada surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh direktur utama dan seorang direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Lalu yang terakhir, direksi, emiten, atau perusahaan publik secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuat, termasuk kerugian yang mungkin timbul. Dikeluarkannya Peraturan Bapepam nomor 8/G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan oleh Bapepam merupakan respon dari Bapepam atas dikeluarnya Sarbanes Oxley atau SOX tahun 2002 atau disebut juga Public Company Accounting Oxley dan Investor Protection Act of 2002 atau SARBOX. Next. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab perdata bersifat tanggung renteng. Direksi adalah lembaga atau organ perseroan. Sementara itu individunya adalah direktur walaupun dalam strukturnya terbagi atas direktur utama, direktur 1, direktur 2, direktur keuangan, dan seterusnya. Lembaga yang merupakan organ perseroan terbatas adalah direksi. Tanggung jawab direksi adalah kolegial, yaitu tanggung jawab yang berimbas pada tanggung jawab renteng.
Konsep tanggung renteng adalah konsep hukum perdata yang menekankan tanggung jawab atau suatu kegiatan berada di pundak beberapa orang sekaligus. Next. Yang selanjutnya ada tanggung jawab pidana. Pada pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasang modal menegaskan sebagai berikut. Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung. Yang pertama, menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apapun. Yang kedua, turut serta menipu atau mengelabui pihak lain. Lalu yang ketiga, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pertanyaan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindari kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Next. Lalu merger. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 9, merger yaitu pembuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Contoh perusahaan yang melakukan merger ada Indosat Ooredoo atau PT Indosat Tbk dan TRI PT Hutchison 3 menjadikan PT Indosat Ooredoo Hutchison Indonesia. Lalu selanjutnya konsolidasi. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 10 definisi konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dapat dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Contoh perusahaan yang melakukan konsolidasi yaitu ada Bank Eksim, Ekspor Impor Indonesia, Bank Bumidaya, Bapindo, Bank Bumidaya, Bank Dagang Indonesia, dan Bank Mandiri. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Selajuna Aulia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai akuisisi. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 11, akuisisi didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Dasar hukum akuisisi adalah jual beli, di mana direksi perusahaan yang akan mengakuisisikan mengadakan jual beli dengan direksi perusahaan terakuisisi mengenai hak milik atas saham perusahaan terakuisisi diambil alih. Perusahaan pengakuisisi akan menerima hak milik atas saham perusahaan terakuisisi, sedangkan perusahaan terakuisisi menerima penyerahan hak atas jumlah saham tersebut. Apabila saham tersebut atas nama, maka penyerahannya dilakukan dengan cesi atau hak tagih. Ini berdasarkan pasal 613 KUH Perdata. Contoh perusahaan yang melakukan akuisisi adalah PT Indofood mengakuisisi PT Tirta Bahagia yang menciptakan produk air minum dalam kemasan yaitu Klub. Yang selanjutnya adalah separasi. Separasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, sebagian, dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Yang selanjutnya adalah ada kelebihan dan juga kekurangan dari merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. Yang pertama, kelebihan dari merger adalah memakai nama perusahaan pengambil alih, yang kedua memiliki biaya yang kecil, dan yang ketiga tidak perlu surat izin usaha baru. Lalu kekurangan dari merger ini adalah menimbulkan polemik baru. Lalu konsolidasi, kelebihannya yang pertama,
memakai nama perusahaan baru. Yang kedua, menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Kekurangan dari konsolidasi yang pertama adalah berbiaya mahal. Yang kedua, diperlukan surat izin usaha baru. Lalu yang ketiga, kelebihan dari akuisisi. Yang pertama adalah masih memakai nama yang lama. Yang kedua, tidak diperlukan surat izin usaha baru. Lalu kekurangan dari akuisisi, yang pertama adalah kurang efisien. Yang kedua, mudah terjadi duplikasi atau pemborosan. Yang ketiga, kepemilikan perusahaan berubah. Lalu yang keempat adalah pemisahan atau separasi. Kelebihannya yang pertama, masih memakai nama lama dan baru. Yang kedua adalah tidak perlu surat izin baru. Dan yang ketiga, tidak perlu program rasional. Lalu kekurangan dari separasi atau pemisahan adalah tidak memakai nama lama. Yang kedua adalah perlu surat izin baru. Dan yang ketiga, melalui program rasionalisasi. Lalu selanjutnya, ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat PowerPoint yang telah kami presentasikan. Dan yang terakhir adalah terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Anissa Hakim yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.